Haleluya, selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhanlah, kekuatan dari Tuhanlah, kesanggupan dari Tuhanlah yang membuat kita bisa ada lagi pada saat malam hari ini sebagaimana kita ada. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Apa yang Kau ingin kami dengar malam hari ini, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya kami bisa menangkap, mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami tahu pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Terdapat dalam suratan Yudas ayat yang ke-21, Yudas 1 ayat 21. Yudas cuma ada satu pasal, jadi Yudas ayat yang ke-21. Mari saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Haleluya. Ayat ini mencoba untuk menasihati kita agar kita bisa memelihara hidup kita. Ayat ini juga dapat kita aplikasikan sebagai ayat yang menguatkan kita, orang-orang yang hidup di penghujung akhir zaman ini. Kalau kita baca perikopnya, maka kita menemukan berjudul nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Bahkan kalau kita baca ayat 18, di sana menuliskan bahwa sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ayat ini menitipkan pesan bagi kita orang-orang yang hidup di penghujung akhir zaman ini, bahwa di zaman kita ini akan ada banyak hal terjadi. Kalau kita sadari sekarang juga kita ada di masa pandemi ini ya, banyak hal yang terjadi. Orang melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhannya, menipu, memaksa, mencuri, dan lain-lain. Itulah yang terjadi di akhir zaman ini. Semua berubah. Orang melakukan apapun untuk bisa bertahan hidup. Tetapi firman Tuhan berkata pada malam hari ini, peliharalah dirimu, perhatikanlah atau jaga hidup kita di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Pelihara identik dengan menjaga. Akhir-akhir zaman ini kalau kita tidak menjaga hidup kita, maka kita akan terseret dalam hal-hal yang buruk yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, maka firman Allah berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kasih Allah akan memelihara hidup kita, tapi khusus bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya, kita akan menitik beratkan firman Tuhan malam hari ini dalam kata menantikan Tuhan. Jadi orang-orang di akhir zaman akan dipelihara di dalam kasih Allah. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang akan dipelihara dalam kasih Allah. Kenapa?
orang yang menantikan Tuhan itu dipelihara dalam kasih Tuhan? Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang sudah kita hafal. Ayat 40, pasal 40, Yesaya 40, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. 1. Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang pertama, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dipelihara dalam kasih Tuhan karena mereka mendapatkan kekuatan baru. Hari-hari ini orang mulai lelah dengan segala hal yang terjadi. Hari-hari ini orang mulai capek, orang mulai menyerah, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak berlaku bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena mereka dipelihara. Salah satu contoh orang yang dipelihara dalam kasih Tuhan adalah mereka selalu memiliki kekuatan yang baru. Seperti HP dipakai cas mati, habis baterai di-charge lagi, hirup lagi. Begitulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Selalu ada kekuatan baru, selalu ada kekuatan baru, selalu ada kekuatan baru. Jangan pernah lelah, karena kekuatan itu selalu ada bagi orang yang menantikan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa orang-orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan? Karena mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu digambarkan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Sayap ini berbicara tentang Roh Kudus. Sayap ini berbicara tentang kekuatan dari Allah Roh Kudus yang membawa kita terbang mengatasi segala tantangan dalam kehidupan ini. Saudara, saya melihat cerita tentang burung Raja Wali. Ini adalah burung yang istimewa. Saya klik Google dan melihat burung ini begitu besar, begitu gagah, semakin tinggi dia melayang. Ketika angin menerpa, dia membiarkan sayapnya tetap mengembang dan mengikuti angin, dan dia dikatakan seperti mengatasi segala sesuatu yang ada di bawah. Matanya begitu tajam, kukunya begitu kuat. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, digambarkan oleh firman Tuhan. Dia akan terbang tinggi mengatasi segala persoalan. Berharap pada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan baru, memperoleh iman yang baru, memperoleh kasih yang baru, diperbaharui setiap hari sehingga kita bisa mengatasi segala persoalan seperti Raja Wali. Yang ketiga, kenapa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dipelihara dalam kasih Tuhan? Karena mereka akan berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dipelihara dalam kasih Tuhan, sehingga mereka berjalan tidak pernah lesu, mereka berlari tidak pernah lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang survive di akhir zaman ini. Bapak Ibu, banyak hal yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi firman Allah di Yudas tadi berkata, peliharalah dirimu. Itu yang menjadi kata kunci. Peliharalah dirimu. Atau kata lain, jaga dirimu. Tetap dalam kasih Allah. Tetap dalam alurnya Tuhan. Tetap dalam konsisten mengikuti Tuhan. Tetap beribadah. Tetap berdoa. Tetap bersandar kepada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, maka kita dipelihara dalam kasih Allah, yaitu orang-orang yang menantikan Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan baru. Maka kita juga digambarkan seperti Raja Wali yang mempunyai kekuatan sayap. Sayap berbicara tentang Roh Kudus yang akan menguatkan kita
sehingga kita bisa naik terbang mengatasi segala persoalan. Dan ketika kita berjalan, kita tidak pernah lesu. Berlari, kita tidak pernah lelah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa supaya di akhir zaman ini, di penghujung akhir zaman ini, kita semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan dapat memelihara kehidupan kita, tetap memperhatikan kehidupan kita, tetap ada di jalur Tuhan, sehingga kita bisa hidup sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, sehingga kami bisa memelihara hidup kami tetap ada dalam kasih Tuhan. Memperhatikan setiap tingkah langkah kami, memperhatikan setiap perbuatan kami, memperhatikan setiap ucapan kami, sehingga kami tetap ada di jalurnya Tuhan, yaitu di dalam kasih Allah. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan, yang selalu mendapat kekuatan baru, yang seumpama Raja Wali yang naik terbang, yang tidak akan pernah lesu dan lelah ketika kami berjalan dan kami berlari. Kami akan tetap survive sebagai anak Tuhan di akhir zaman ini, karena Roh Kudus yang bersama dengan kami. Pelihara seluruh jemaat Tuhan, berkati gembala kami, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Sampai kita bertemu lagi dalam renungan selanjutnya. Shoshanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.